Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang jurnal kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Keperawatan Terhadap Bahasa Indonesia tentang Perawatan Spiritual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulida Nur Alfaini dan teman-teman saya ada Siva Rizky Fauziah, ada Sri Alia Nuriman, ada Eriza, ada Pujiwati, dan ada Ahmad Nurzaman. Di sini ada abstrak. Persepsi yang diterima oleh mahasiswa keperawatan dapat menentukan perilaku mereka terhadap perawatan spiritual dalam praktik keperawatan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Penting untuk diidentifikasi pada tahap akademik untuk mengevaluasi apakah proses pembelajaran mampu mendukung persepsi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi siswa keperawatan terhadap bahasa Indonesia tentang perawatan spiritual. Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi adalah tahun terakhir dan tahun ketiga mahasiswa keperawatan di salah satu institusi di Jawa Barat. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik stratified random sampling profesional N171. Data dikumpulkan dengan menggunakan skala pemberian perawatan spiritual atau SCGS. Data dianalisis menggunakan distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua responden memiliki resepsi yang baik tentang perawatan spiritual. Namun masih ada aspek yang memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Berdasarkan distribusi frekuensi adalah sejumlah responden yang memiliki pernyataan tidak setuju tentang bentuk perawatan spiritual 11,1%, dan integritas individu ketika memiliki spiritualitas dalam diri mereka 12,3%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semua responden memiliki resepsi baik tentang perawatan spiritual. Namun demikian, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti sikap perawatan spiritual dan definisi perawatan spiritual. Ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan khusus mengenai spiritualitas dan perawatan spiritual. Kata kunci bahasa Indonesia dan perawatan spiritual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1942 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun digunakan dalam bidang kesehatan, salah satunya dalam keperawatan, untuk mempermudah tenaga medis tersebut berkomunikasi dengan klien. Karena banyak klien atau pasien yang kurang paham mengenai bahasa yang ada di keperawatan. Keperawatan merupakan salah satu layanan kesehatan yang memandang manusia secara holistik. Aspek holistik tersebut berupa aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Menurut Pratiwi dan Ristaningsih 2014, pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan yang holistik belum terlaksana dengan baik karena perawat belum maksimal memperhatikan salah satu aspek holistik, yaitu aspek spiritual. Hal ini dapat disebabkan spiritualitas itu bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab perawat belum maksimal memperhatikan kebutuhan spiritual pasien, seperti mengetahui perawat yang kurang mengenai perawat spiritual. RID 2008. Persepsi perawat mengenai ketidaksiapan pemberian keperawatan spiritual karena rendahnya pemahaman perawat mengenai arti dan spiritualitas dan perawatan spiritual. Green Street 1999, Gospenor 2005, dalam cover et al. 2013, dan faktor lainnya yaitu kurangnya panduan bagi perawat dalam memberikan keperawatan spiritual, kurangnya waktu perawat, dan kurangnya pelatihan pendidikan mengenai bahasa perawat spiritual. Berdasarkan faktor-faktor yang telah ditemukan, persepsi merupakan faktor yang paling
mempengaruhi pemberian perawatan spiritual. Hal ini didukung oleh kan 2010 semakin baik persepsi terhadap keperawatan spiritual, maka semakin besar perawat spiritual disertakan dalam asuhan keperawatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Nurjaman. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi Pujiwati. Ataupun untuk menempuh pendidikan lebih lanjut seperti program profesionals. Untuk itu melalui penelitian ini ingin mengetahui kesiapan mahasiswa keperawatan pada level akademik melalui persepsinya tentang perawatan spiritual ditinjau dengan kurikulum yang dilaksanakan. Apakah telah membentuk persepsi yang mendukung terkait perawatan spiritual? Dikarenakan menurut Durmas dan Diyarbakir Loglu 2011, persepsi merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Terkait fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana gambaran persepsi mahasiswa keperawatan di institusi tersebut mengenai perawatan spiritual berdasarkan proses pembelajaran yang telah didapatkan. Persepsi terhadap suatu hal selalu diawali oleh suatu rangsangan terlebih dahulu yang nantinya akan diteruskan ke otak dan baru kemudian seseorang akan menginterpretasikan rangsangan yang didapat. Durmas dan Diyarbakir Loglu 2011, dalam konteks ini rangsangan tersebut berupa pengetahuan tentang perawatan spiritual yang nantinya akan mempengaruhi persepsi. Salah satu institusi pendidikan di Jawa Barat menyelenggarakan pendidikan untuk mencetak nurse profesional. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh nurse profesional adalah mampu memberikan asuhan keperawatan yang holistik. Pada pendidikan akademiknya, institusi tersebut menyelenggarakan pembelajaran mengenai spiritual yang terintegrasi ke dalam mata kuliah agama. Ilmu keperawatan, jiwa psikososial dan budaya dalam keperawatan, keperawatan paliatif serta personality development, pengetahuan yang didapat melalui mata kuliah tersebut nantinya akan mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukannya ketika menjadi seseorang perawat di masa depan atau ketika mengikuti program profesionals berdasarkan rencana perkuliahan semester RPS di institusi yang peneliti identifikasi. Mata kuliah perawatan spiritual belum secara spesifik ada, oleh karena itu evaluasi pembelajaran terkait dengan perawatan spiritual di institusi tersebut belum dilakukan secara spesifik, melainkan masih meliputi beberapa mata kuliah seperti agama, ilmu keperawatan jiwa, psikososial dan budaya dalam keperawatan, serta personality development. Evaluasi mengenai persepsi tentang perawatan spiritual penting dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan pembelajaran yang selama ini dilakukan demi terbentuknya nurse profesional yang mampu memberikan asuhan keperawatan holistik, serta pendidikan mengenai spiritual penting untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memberikan perawatan spiritual. Metode penelitian jurnal kami ini melakukan dengan cara melihat referensi-referensi yang sudah ada, dan metode penelitiannya yaitu ada dua, metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Nah, sampel penelitiannya adalah mahasiswa tahun ketiga dan tahun keempat yang berjumlah 171 responden yang dipilih oleh menggunakan Spiritual Caregiving Scale atau SCGS yang dikembangkan oleh Twin, Kisi, dan Chan 2013. Nah, instrumen ini menggunakan versi Indonesia, memiliki reliabilitas Cron-based alpha 0,750 Yuwono 2015. Nah, analisa data menggunakan distribusi, frekuensi, presentasi, dan mean. Kemudian, serta penelitian ini dilakukan pada tanggal 13-19 Juni 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erija. Di sini saya akan melanjutkan membaca jurnal hasil kelompok kami. Yang saya akan baca yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tentang
Peran bahasa Indonesia dalam keperawatan membuat mahasiswa lebih tertarik untuk mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia dengan maksimal, berdasarkan kebutuhan informasi dan ketertarikan terhadap informasi tentang peran bahasa Indonesia dalam keperawatan, dapat membentuk persepsi mahasiswa yang positif bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh perawat karena dapat memudahkan perawat dan tenaga medis lainnya dalam berkomunikasi dengan kliennya. Dalam hal perawatan spiritual pun, masing-masing angkatan memiliki persepsi mendukung tentang perawatan spiritual yang dapat diartikan bahwa terdapat dukungan pari institusi tersebut dalam memberikan pemahaman mengenai spiritualitas. Chen 2010 mengemukakan bahwa semakin baik persepsi tentang perawatan spiritual, maka semakin besar perawatan spiritual dalam keperawatan. Terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dengan aktif, para responden mau untuk membaca dan menyimak bahwa bahasa Indonesia sangat penting digunakan oleh perawat dimanapun. Lingkungan pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu lingkungan personal, keluarga, rumah sakit, maupun lingkungan komunitas. Dan dalam responden dalam penelitian ini memiliki persepsi yang mendukung tentang perawatan spiritual. Dalam penelitian ini dapat dijadikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi institusi pendidikan keperawatan dalam membentuk perawat yang berkompeten untuk memenuhi kebutuhan pasien termasuk kebutuhan spiritual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.